Selamat pagi. Jadi, di pertemuan keempat ini saya mau jelasin tentang non-deterministic finite automata. Kalau di ini boleh disingkat NFA, boleh. Kalau disingkat NDFA juga boleh gitu ya. Mana aja sama. Ya. Keduanya ini kalau dicari di Google dalam singkatan keluar kok gitu ya. Ini saya terlanjur nulis NFA, tapi ini ya NFA mungkin yang lebih ini. Oke, itu juga. Ya, jadi di sini kemarin kan DFA itu deterministik, ini bisa diperkirakan ya pergerakannya. Kalau ini kebalikannya yang tidak bisa diperkirakan. Kenapa kira-kira nggak bisa diperkirakan? Karena satu transisi itu bisa lebih dari satu tujuan gitu ya, jadinya nggak bisa ditebak gitu. Ya, ininya tuple-nya sama ya, intinya ada state ya, terus jumlah transisi ya sigma, edge-nya ya, terus transisi inisial inisialisasi sama final state ya. Oke. Jadi kurang lebih sama ya. Intinya di sini fungsi transisinya saya bagi dua key ya, karena bisa kelipatan di sana. Ini aja yang beda ya. Ini kumpulan ya, karena kasus NDFA, suatu keadaan transisi dapat kombinasi keadaan key apapun, jadinya bisa sekaligus dua gitu ya, dua tujuan gitu. Ya, adanya sini sama ya, state sama ini sama. Nah, awalnya ini ya, jadinya kalau key 0 itu bagian dari key, tapi kalau misalnya F itu bagian dari key, tapi harus ada key yang lain yang ada reject juga gitu ya, seperti itu. Oke, sama kurang lebih ya. Ini simple mewakili set busur yang alfabet menunjukkan transisi atau edge-nya, ini vertex edge, keadaan awal dilambangkan dengan busur yang masih kosong ya. Karena keadaan akhir ditunjukkan dengan lingkaran ganda sama ya. Ini contoh juga ini ada ABC ya, 01 ya. Yang ini kalau dari zaman kuliah mungkin fisika atau apa, diketahui gitu kan ya, diketahui itu suatu state bla 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 gitu ya. Kadang apa namanya jawab soal fisika gitu, kalau nulis diketahui aja udah gagal, kayaknya udah nggak ada masa depan kan gitu ya, kayaknya apa sering kali kita gini kan ya soal esai gitu. Ya, jadinya transisi ini gitu ya, jadinya soalnya bisa kebalik, bisa dikasih gambar disuruh nulis transisinya, atau suruh nulis transisi disuruh bikin gambarnya gitu ya, atau nulis language yang mungkin bisa muncul dari sini ya, untuk menguji acceptance-nya. Nanti sini juga ada classifier gitu ya sana. Oke, itu di sini kalau dalam DFA kan satu key 2 itu ini ya, apa namanya, transisi 1 transisi 2 apa namanya itu ya, satu aja masing-masing gitu kan. Ini bisa dua gitu ya, sini bisa kita lihat ya, ini bisa kita lihat di sini, ini 1 ini 0 ya, sorry, ini 0 ini 1, ini saya salah ini ya, saya tulis. Oke, jadi apa namanya, bisa kita lihat ya, 0 dan 1 ya, sini ini sama-sama ke B gitu ya, sama-sama ke B. Jadi nulis menerjemahi dari transisi ke grafnya aja lumayan ribet gitu ya. Jadi nggak bisa langsung, ini cukup membingungkan. Ini kenapa 0,1? Karena dari 0 ya sana A, B ya, dan B. Jadi sama-sama ada B, sehingga dari A menuju ke B itu 0 dan 1, 0,1 gitu ya. Karena 0 dan 1 sama-sama ada pergerakan ke B gitu ya. Sedangkan di gerakan 0 baru ada gerakan diam di tempat di A-nya gitu. Oke, sedangkan yang B ya, dari C ke C dan AC, artinya ke C-nya ya sama-sama ada C kan gitu ya, C dan AC, artinya sama kayak sesuai dengan A, artinya 0 dan 1 gitu ya. Sedangkan ini, tapi kebalikannya ini ya, kalau yang A dia key nolnya apa namanya, transisi nolnya dia yang ini ya,
2, kalau yang B dia yang keduanya yang dia 2 gitu, yang satunya ya saya sendiri. Yang satunya yang dia 2, tapi ujungnya ditulisnya 0101 juga sini ya, 0,1 0,1. Ya, itu yang, sedangkan yang di sini gerakan, dan ini yang gerakan keduanya gitu ya, C di tempatnya gitu. Ya, AC. Itu bisa ke A atau bisa ke C gitu ya. Ini bisa ke C juga langsung, bisa kebalik ke A gitu. Ya, di situ kalau C, BC ya. BC-nya bisa balik ke B atau bisa diam di tempat, atau kalau terus yang gerakan keduanya C diam di tempat gitu. Ini nggak bisa ditebak. Di gerakan ke nolnya dia A-nya diam di tempat atau maju gitu ya. Seperti itu ya, A atau B. Ya. Dan B juga sama, dia kira-kira ini ya, kalau gerakan nolnya pasti dia ke C, tapi habis itu nggak tahu dia balik lagi ke, ya, dia apa namanya, balik ke A atau ke C gitu ya sana ya. Seperti itu ya. Itu ya. Intinya di sini juga bisa kita lihat ya, ternyata apa namanya, tidak melambangkan harus dari 1 baru ke sini gitu, enggak, tapi bisa satunya bukan dari posisi setelah 0 tapi ke A-nya gitu ya di sana. Oke. Jadi di sini kita bisa jelasin perbedaan DFA dan NDFA. Ya, transisi dari suatu keadaan adalah hanya satu tujuan ya. Kalau ini banyak tujuan ya. Terus kalau di sini tidak ada string kosong, tapi dalam NDFA ada kemungkinan string kosong ya. Kalau ini tidak ada ya. Terus backtracking memungkinkan di DFA, tapi kalau backtracking ya, peninjauan kembali itu tidak selalu memungkinkan, karena nggak tahu ya kapan kalau misalnya pas yang sesuatu tujuannya mungkin bisa, tapi kalau misalnya apa namanya, menelusuri gimana A bisa mencapai C gitu, karena apa namanya, tujuannya transisinya bisa lebih dari 1, ini kita susah sekali nentuin dia datang dari mana sih gitu, dari gerakan yang mana sih gitu, susah ya. Membutuhkan lebih banyak ruang ya, terus membutuhkan lebih sedikit ruang gitu ya, karena multiple transisi mewakili satu busur ya, satu edge mewakili banyak transisi ya. Jadi sebuah string diterima oleh DFA jika transfer ke status akhir ya. Jadi diterima oleh DFA jika setidaknya satu dari semua kemungkinan ya. Kalau DFA kan kemungkinannya satu, kalau NDFA kemungkinannya bisa lebih dari satu gitu ya misalnya. Kalau misalnya A dia ini ya, apa namanya, melalui B dia bisa dapat C gitu ya sana. Dia ada peluangnya gitu ya. Yang silakan lihat slide minggu lalu pendek, tapi itu ya apa namanya, bagian acceptance-nya kalau kalian nggak lihat baik-baik, ini ya apa namanya, membingungkan ya. Saya aja kadang bukan kadang apa namanya, kalau nggak nyiapin ini tiba-tiba dikasih mungkin bingung juga ya. Oke, seperti itu ya. Intinya yang penting ada tujuan ke sana ya. Kalau ini dari A ya misalnya melalui B dia bisa sampai C gitu ya. Tapi dalam keadaan graf yang rumit ada dia kemungkinan yang sama sekali tidak bisa mencapai ini ya, apa namanya, final state ya. Oke, sini baru dibahas aseptor ya, karena ya intinya di sini apa ya, kalau ini penerapannya di dunia algoritma gimana gitu. Kalau aseptor itu ya ini ya detektor gitu ya, deteksi gitu ya, misalnya boolean itu kan misalnya deteksi wajah gitu, antara wajah dan bukan wajah itu aja kan itu ya misalnya ya. Seperti itu ya. Terus intinya final state-nya ya cuma satu gitu ya. Cuma satu, dan bukan apa namanya, mungkin bisa banyak final state-nya, tapi statusnya cuma menerima atau menolak saja gitu. Misalnya ada 3 final state gitu ya, tetapi semuanya sama, masuk ke final state yang manapun hasilnya sama, diterima atau ditolak gitu ya.
Jadinya itu menambahkan suatu detektor atau aseptor itu apa namanya memiliki multi ini ya multi syarat ya, syaratnya multi. Ini juga boleh, itu juga boleh gitu ya. Ini atau gitu ya. Gitu ya. Nah, kalau classifier bisa lebih dari pastinya lebih dari satu, tapi bedanya di sini keluarannya bukan diterima atau ditolak, tapi bisa lebih dari satu gitu ya. Satu keluaran jadinya misalnya gitu ya. Jadi recognition dari wajah gitu misalnya. Jadi wajahnya si ini si itu si ini ya. Itu misalnya kan itu ya kalau contohnya ini. Ya kalau misalnya di dalam text classification gitu misalnya kan ya sentimen positif, sentimen negatif, sentimen netral gitu misalnya yang umum kan ya gitu. Misalnya kalau apa namanya itu ya, kalau dalam suatu graf misalnya ditemu ini misalnya apa namanya daftar kata yang muncul tuh dijadikan token gitu kan ya, dari sana dibikin alurnya jika ada ini, ada ini, ada ini, maka sentimen negatif dan sebagainya. Tapi kalau ada ini juga sentimen negatif dan sebagainya gitu. Jadi banyak. Jadi apa namanya kalau graph classifier itu satu kelas tuh nggak mesti satu final state gitu ya, tapi apa namanya bisa multiple final state juga karena satu kelas tuh bisa multi definisi juga gitu ya kalau apa namanya pengertian dari classifier itu ya. Nah terus transducer ya gitu kayak ke listrik aja gitu ya, sensor and transducer ya. Sebuah itu materi IoT ya. Ya sebuah automation yang menghasilkan keluaran berdasarkan masukan saat ini atau keadaan sebelum transfer. Ini kalau diumpamakan dalam data mining itu ya atau ini sequential ya, sequential regression atau classifier gitu ya intinya. Jika pola sebelumnya, jadi kan kalau misalnya dalam ini ya, dalam data mining itu kan kalau kalau non sequential itu kolom menebak kolom lain gitu. Tapi kalau dalam sequential itu biasanya apa namanya ini ya, apa namanya keadaan sebelumnya menebak keadaan sesudahnya gitu ya, seperti itu. Nah, itu silakan nanti di data mining. Ya, kalau materi saya. Tapi di big data enggak ya, karena big data saya itulah ini ya terlalu kompleks kalau sampai sequential juga masuk sana gitu kan, bahas framework dan apa namanya lingkungan ya, environment daripada big data itu sendiri sudah habis satu semester gitu kan ya. Kalau sampai bahas algoritma dan lain-lain itu nggak cocok. Makanya saya mengusulkan apa namanya data mining di sana gitu juga kan itu ya. Gitu. Ya. Jadi sorry ya, benar-benar saya nggak bisa ya bikin apa namanya materi itu benar-benar jelasin materi tok. Jadi sama suasananya sama kayak ngajar kuliah gitu. Pasti ngomongnya kesana kemari ya, sorry. Gitu. Ya, jadi ini nanti kita jelasin pertemuan kelima ya. Merely machine, si outputnya tergantung pada keadaan saat ini. Input saat ini, more machine, outputnya hanya bergantung pada keadaan saat ini gitu ya. Ya, oke seperti itu. Ininya dua ya. Ya, otomatis. Itu yang kita bahas pertemuan kelima ya. Oke, string acceptance ininya ini ya. Minggu lalu kita sudah sempat bahas ya. Jadinya itu ya ketika apa namanya mulai dari kinol, ini minggu lalu kan saya jelasin juga ada kinol yang didefinisikan, terus apa namanya ada stringnya ya, stringnya itu lebih dari satu, misalnya 10011 gitu kayak gitu ya. Silakan lihat slide dan penjelasan minggu lalu ya. Oke, itu bagian dari F ya, masuk dalam F gitu, mengarah ke F gitu ya, dikali transisi ya sana, seperti itu. Oke. Jadi itu yang disebut dengan string acceptance ya. Terus language acceptance ya sana. Di sini L ya diterima, DFA, NFA jika string itu bagian dari ini ya, semua transisi dan transisi dari masuk dari F gitu ya. Ini masuk dari kalau language itu harus mengikuti apa namanya aturan yang ini ya, aturan yang sesuai ini gitu. Itu yang language ya. Oke, itu
Ya, oke. Ya, ditolak jika string ya, jika tidak masuk ini ya keterangannya. Oke, sorry saya tadi ada salah menjelaskan ya. Ini kalau language itu bisa paduan daripada string. Kalau misalnya string ini hanya bergantung pada yang ini ya. Oke, mana dia? Kok sampai habis. Sampai transisi, daftar transisi ini aja gitu ya. Kalau string ya. Kalau misalnya intinya kalau dari string apa namanya A tidak mungkin mencapai C gitu ya. Salah ya, sorry. Maaf, benar-benar maaf. Oke, itu ya. Ya, ini ditolak jika ini ya. Kalau string perpaduan dari berbagai transisi ya dan ini. Jadi contoh kedua ya. Intinya sini misalnya ya. Accepted jika 0 ya sana. Karena dia dari 0, A dari 0 ya. Misalnya A-nya itu adalah awal ya sana masuk ya. Terus 0, 0, 0, 0 gitu ya. Ini string ya. Ini language ya, language. Artinya ini satu ya, masuk juga yang salah ya. Jadinya 0 ya, 0 1 0 ya, balik lagi gitu ya. Ya, terus 1 ya 0 1 ya masuk juga gitu ya. Sana dari A ke C ya, C ke D. Yang penting berhenti di D dia ini diterima ya. Misalnya kalau yang di reject 1 A ke C ya berakhirnya di C, C bukan final state ya di reject gitu ya. Oke, itu ini slide hari ini 42 slide, belum setengah ya. Oke, konversi NDFA ke DFA ya. Itu NFA ke DFA sama ya. Oke, itu ya sorry, setelah slide-nya selesai dan saya upload baru saya nyadar sana NFA gitu ya. Oke. Tapi ini ya, intinya memungkinkan ya konversi itu selama ini ya language yang accepted di sana sama yang apa namanya rejected itu memiliki syarat yang sama. Kalau di apa namanya diterima di X, di Y juga diterima gitu ya. Jadi ini asalnya adalah X, tujuan adalah Y gitu. Ini selalu X menuju Y gitu ya sana. Kalau X data, Y label gitu biasanya gitu ya. Kalau misalnya di apa namanya machine learning atau mining sama gitu. Ya sini. Yang memang konversi ini ya. Seperti itu. Ini semua bagian dari language X ya. Jadi ya. Oke, itu ini langkah ya. Buat tabel state dari NDFA yang diberikan ya, terus buat tabel state kosong di bawah abjad put yang mungkin DFA yang setara gitu ya. Tandai satu awal DFA dengan key 0 ya, sama seperti NDFA ya. Terus langkah 4 cari tahu kombinasi state ya. Untuk setiap alfabet masukkan yang memungkinkan. Kelima, setiap state DFA baru dibuat di bawah kolom alfabet input. Langkah 4 diterapkan lagi jika lanjutan ke 6 ya. Kalau apa namanya langkah diterapkan lagi ya. Kalau misalnya kolom alfabet setiap kali state ya dicoba lagi yang 4 ya. Jika tidak baru lanjut ke 6 gitu ya. Oke, itu 6 ya. Jadinya status berisi salah satu status akhir NDFA, status yang setara gitu ya. Oke. Seperti itu jadinya contoh ya. Seperti ini ya. Jadinya ini ada ini ya. Jadi final state-nya adalah E gitu ya. Ini sini yang double dari A ke B ya, sana ada 0 dan 1, dari A ke E 0 dan 1 ya itu ya, sana yang tidak pasti atau non deterministik ya. Jadi penjelasan tadi mungkin membingungkan, tapi dengan contoh kita bisa jelasin lebih baik. Dan transisinya seperti ini ya. Gitu. Jadinya ini ya bisa kita lihat A ya. A itu pada 0 ya. Sorry, yang kelihatan kasat mata ini ya, A ke D sama A ke E aja yang ini ya. Yang kalau ada koma kalau ada transisi. Tapi sebenarnya nolnya A itu ada banyak gitu ya. Sini 0, 0 ya.
0 dan muter di 0 gitu juga ya. Nah, intinya A itu bisa ke semua ya, bisa ke semua A, B, C, D, E, semua lengkap dan komplit ya. Terus ini ya, dan yang satu dari A itu ya, satu dari A itu ke D sama ke E gitu ya, DE ya. Terus yang lainnya satu-satu ya, B ke C dan E ya. B ke C di 0, di E di 1 ya. Dan C tidak memiliki 0 ya. Cari nolnya C nggak ada ya. Dan di 1 dia B ya sana. Nah, ini yang disebut dengan string kosong. Oke, D dia memiliki 0 tapi tak memiliki 1 ya. Sorry. Dia D memiliki 0 ya, cari satunya D nggak ada ya. Edge-nya D nggak ada. E ya nggak memiliki transisi, artinya dia diam di tempat karena dia jadi final state yang baik gitu ya, mengalah sama yang lain gitu. Oke ya itu. Nah ini hasil konversinya gitu ya, hasil konversinya. Ini bisa kita lihat di sini ya. Jadinya di sini seperti yang kita lihat pada langkah ya. Jadi apa namanya, yang baris pertama sama ya, A ya, A B C D E ya sana. Ini sama ya, sama. Nah sekarang sesuai langkah jelas ini buat tabel kosong di bawahnya dengan transisi yang Q0 ya, seperti itu. Jadi cari tahu kombinasi dari kombinasi itu kemana gitu ya, bisa kita buat. Oke, itu ini yang kedua adalah dari A B C D E sendiri ya, B C D E sendiri kemana ya. Itu dia bisa ke ABCDE-nya sendiri ya. Gitu. Nah, terus di Q1 di sini ada BDE ya. BDE itu dapat dari mana? Ya. Bisa kita lihat di sini ya, Q1-nya. Di sini kalau kita gabungi kita dapat apa? Ya. Kita bisa dapat BDE ya, BDE. Nah, di sini juga bisa kita dapat kalau digabung semua jadi ABCDE juga gitu kan ya. Ini juga BDE. Nah, ini ya B ya DE. E-nya sama dengan ini gitu ya. Di sini BDE ya. Gitu. Nah, kita sekarang terjemahi yang ini juga ya. DE ya. Jadi sama ini D sama E. Apa yang bisa muncul berikutnya ya itu E ya. Di Q0 E ya. Di DE adalah E. Satu-satunya yang muncul adalah E ya. Dan di Q1 tidak ada output sehingga bisa kita lihat di sini ya. Nah sekarang ini juga kita belum, sebenarnya ini juga kita pindahin di sini ya. Nah di sini sama dengan DE tapi ini ya. Di sini ada B-nya masuk. Ini sini yang DE tambah transisi dari B sehingga sini C dan E masuk. C dan E dapat dari mana? Ya B di Q0 ada C, ya di Q1 ada E gitu ya. Seperti itu. Semua kemungkinan yang di sini dimunculkan ya. Itu. Jadi semua penggabungan CE di sini ada gabungan bawa lagi ke sini gitu ya. Jadi E ya, E sama tetap semua ya. Yang kita lakukan CE ya. CE. Di urutannya ini ya. Tidak berurutan juga tidak masalah ya. Makanya B sama C bisa di bawah. Jadi CE ya dalam Q0 ya. Itu sama-sama string kosong sehingga ini kosong ya. Tapi kalau dalam Q1-nya C memiliki B berarti C dan E Q1-nya B ya. Oke, itu terus BCE sama ya. BCE sama terus C sama ya. Seperti itu. Nah, ini kalau digambarkan jadinya gimana ya? Jadinya seperti ini ya. Seperti ini. Oke, ya. Oh ya, ini kenapa bisa A B C D E karena ada A di sini ya. Ada A. A itu bisa ke semua A B C D E ya, seperti itu. Di Q1 dia ke BDE aja gitu ya. Seperti itu. Nah, kenapa di sini BDE karena digabung dengan B juga gitu ya. Ini B sehingga B-nya ikut di sana ya. Seperti itu. Saya ulangi lagi ya. Sana.
Ya, itu. Ini perlu muter-muter bolak-balik ya kalau nulis esai ya. Ini saya di sini mencoba bikin nanti UTS UHS sama kuis muncul. Kuis muncul kalau misalnya nggak ada pertanyaan ya. Karena nggak ada pertanyaan berarti semua paham gitu. Berarti saya coba bikin kuis yang kurang lebih sama banget dengan slide, gitu. Tinggal ganti-ganti bolak-balik dikit ya itu. Itu kira-kira berapa persen bisa terjawab oleh berapa persen mahasiswa gitu ya, pengen tahu juga. Itu tingkat pemahamannya gitu ya. Itu memahami saya udah cukup menjelaskan atau tulisan saya kacau seperti itu kan itu ya sana atau tidak menarik gitu. Ya, jadi ini di tempat ya. Terus satu ya bisa disesuaikan ini ya nol dan satunya. Ya B C D E ya. Jadi ini A-nya masuk di sini ya, A-nya di sini. Ini A ke 0. Ya, satu. Ya, di sini semua masing-masing hanya memiliki apa namanya? Satu ini ya, satu transisi. Intinya nggak ada yang nolnya lebih dari satu, nggak ada yang satunya lebih dari satu ya. Tapi ada yang tidak memiliki nol, ada yang tidak memiliki satu, itu boleh. Tapi tidak ada yang memiliki nol ataupun satu lebih dari satu gitu ya. Itu yang membingungkan ya. Itu yang membingungkan buat tidak deterministik. Sehingga ini sudah menjadi deterministik ya. Intinya kalau dibilang ya benar ya. Benar berarti ini tambah gede grafnya, tambah gede ya grafnya. Dibanding ini ya gedean ini ya. Tapi ini bisa di backtracking sampai sini. Nah, di sini juga bisa kita lihat final state-nya jadi banyak. Ini semua ini ya apa namanya set ya yang berisi final state. Jadi final state-nya sini kan ini ya E ya. Asal ada E pasti final state ya. Ini DE final state, E final state, BDE final state, CE final state, ABCDE final state seperti itu. Ini final state-nya banyak jadinya. Ya, tapi semua sama gitu ya. Seperti itu. Oke, itu. Nah, sekarang kan ini masalahnya, kalau masalahnya NDFA nggak bisa di backtracking dan nggak bisa ini ya ditebak pergerakannya. Oke, bukan nggak bisa di backtracking, tapi nggak selalu bisa di backtracking ya. Backtracking. Nah, tapi di DFA kekurangannya adalah dia jadi gede gitu ya, jadi gede nggak sederhana. Nah, sekarang coba kita meminimalisasi DFA gitu ya. Di sini ada dua ya. Pertama adalah teorema Mihail-Nerod ya. Inputnya DFA, outputnya adalah minimize DFA ya. Jadi step 1, membuat tabel semua hubungan antar state ya. QI dan QJ tanpa mempertimbangkan koneksi langsung. Ya, semua yang mungkin bisa terhubung ditulis di sana. Dipertimbangkan semua hubungan state ya dalam DFA, QI, QJ, di mana QI bagian dari F dan ini ya. Yang bukan ini yang diterima dan ditolak itu dikumpulkan ya. Di himpunan final state dan sebaliknya. Semua yang tidak berakhir di final ini dipisahkan ya. Ulangi langkah sampai tidak dapat menandai lagi status. Ya, seperti itu. Ya, jika ada hubungan tak bertanda ya ditandai sebagai hubungan Q ya sana dan A sana ya. Jadinya dikasih A di sana. Ya. Untuk beberapa F masukkan ya. Gabungkan semua pasangan tak bertanda ya. Nanti kan mereka keadaan DFA yang dikurangi. Nah, itu kita lihat di contoh aja. Jadi contohnya seperti ini. Ya, di sini DFA ya semua ini ya 0 1 0 1 ya. A-nya 0 ke B, 1 ke C. Ya. B-nya 1 ke D, 0 ke A. Dan nah, tapi di sini ini ya. Enggak DFA ini ada komponen NDFA-nya ada sorry. Ini murni DFA ya. F-nya 0,1 karena dia ini ya. Apa namanya? Gerakan 0 maupun satunya diam di tempat gitu ya. DFA ya. Oke, ini kita buat seperti ini ya, dibuat tabel untuk semua hubungan yang memungkinkan ya, key ya sana ABCDF ya dengan warna hijau ya.
transitif ya. Diusahakan kalau ini ngapain sih ditandai hijau gitu ya. Ya kita pingin hijaunya ini nggak isi centang gitu. Kita berusaha meminimalisir dengan menghilangkan centang di sini. Ya itu ya. Jadi kalau misalnya ini kan ya apa namanya. Jadi kalau misalnya ini dihilangkan lumayan gitu. Jadi semua hubungan antar key ya, ABF dan CDE diberikan centang ya sana. Jadi sini kita bisa lihat C ke A ya. C ke A ya bisa ya. Masuk C ke B ya. C ke B ini ya, dari 0 1 masuk ya. Terus D ke A ya. D ya. Ke A ya masih memungkinkan ya. Itu semua final state yang aja yang ditandai ya. D ke A ya. Terus ini final state-nya adalah E ya, jadinya E ke A ya. Ini semua yang ini ya ditandai ya. Untuk F di sini nulisnya. Yang ini nggak boleh diisi ya. Di F juga dia bukan final ya, sana CDE. Jadinya CDE yang final state itu ya. Semua dikasih centang ya, centang. Jadi meminimalisir di sini itu tujuannya kan ini ya, memastikan masuk final gitu kan ya sana. Itu yang utama. Ya, jika kita masukkan 1 untuk menyatakan A dan F ya, sudah melewati C dan F ya. C dan F sudah ditandai, maka A dan F juga ditandai ya. Ini ketika kita mencap dari A dan F ya sudah melewati C ya sana. Dari A ke F. Kalau A ke F pasti melewati C, sehingga F juga dicentang ya, seperti ini. Ya. Jadi A ke F juga dicentang ya, nambah 1 sini. Oke, selanjutnya 1 untuk menyatakan B dan F ya, melewati D dan F. Jadi kalau dari B ke F ya, B ke F pasti melewati D gitu ya. Sehingga di sini apa namanya B dan F juga dicentang gitu ya sana. Oke, ini centangnya nambah lagi 2 gitu ya sana. Ya. Jadi itu yang memungkinkan muncul. Ya. Oke, jadi beda ya kondisinya. Jadinya 1 ini kalau dari A ke F bisa melewati C juga. Kalau ini dari ini ya, apa namanya dari D ke F juga melewati. Jadinya sama-sama melalui ini ya, apa namanya final state C dan D ya, itu ya. Tapi yang membedakan di sini ini lewat satu hubungan, ini juga satu hubungan gitu ya. Oke, itu ya. Jadi hasil grafnya seperti ini ya. Ya. AB ya dia diam di tempat ya sama ke 1 ya, CDE. Ini final state-nya ya. Dan F ya dia sebagai tujuan akhir ya. F tapi bukan final dia gitu ya. F tapi bukan final gitu. Sini dia sebagai lewat. Jadi kalau misalnya mau reject ke F, jadi sini syarat untuk apa namanya accepted sama reject bisa gitu ya, ada peluangnya. Ini sangat minimal, jadi 3 ya dari yang complicated ini 3. Jadi tujuannya dilewati F itu untuk supaya ini ya ada yang menuju ke fail 1 gitu ya sana ya. Nah, yang namanya minimalis yaitu F, AB, dan CDE gitu ya sana. Oke. Oke, itu. Terus yang selanjutnya adalah equivalence theorem ya. Ya, jika X dan Y adalah dua kondisi dalam DFA, kita dapat menggabungkan kedua kondisi ini menjadi X besar, Y besar. Ya, keduanya tidak dapat dibedakan ya. Dua keadaan dapat dibedakan jika ada setidaknya satu string S, sehingga salah satu dari
ya transisi X dan S ya, dan transisi Y dan S accepted, dan yang lainnya rejected. Itu tujuannya sama-sama accepted, dan selain itu di rejected gitu ya. Karena DFA minimal jika memiliki state yang tidak dapat dibedakan ya sana. Itu ya. Semakin tidak bisa dibedakan semakin minimal ya. Ya. Di step 1 semua status key dibagi menjadi dua partisi ya, final dan non final, dilambangkan dengan PO gitu ya sana. Oke. Ini itu ya, final dan non final ya. Semua state dalam partisi adalah ekuivalen ke 0. Ambil pointer K dan inisialisasi 0 ya. Terus tambahkan K ya dengan 1 ya, intinya K itu incremental ya sana ya. IJK kan itu biasanya ya. Kalau dalam pemrograman untuk setiap partisi PK ya, bagi state dalam PK menjadi dua partisi jika dibedakan K ya. Dua keadaan dalam partisi ini X dan Y yang dibedakan K adalah jika masukkan S sehingga XS sama YS adalah K-1, jadinya dapat dibedakan ya. Kalau beda lanjut, kalau sama dihentikan sampai sana ya. Jadi jika PK tidak sama dengan P1, ulangi langkah 2 sana ya. Oke, jadinya ini kalau jadi berhenti ketika sama ya. Gitu. Kalau tidak lanjut, jadi gabungkan ekuivalen ke K, jadikan status baru DFA yang dikurangi gitu ya sana. Ya itu ya, kita mencari sampai tidak bisa dibedakan ya. Oke. Itu ya, jadi nggak beda ya. Kalau nggak beda, kalau sama berarti sama ya. Tidak beda berarti sama. Ini contohnya sama, cuma ini ya, apa namanya, sama persis, sorry. Oke, ini transisinya seperti ini ya. Jadinya kita tulis. Kalau tadi nggak usah pakai transisi, kalau ini pakai transisi ya. Oke, pakai tabel transisi. Di sini bisa kita lihat ya, AB ya. AB ABD ya sana. Ya. Jadi kalau A ya bisa ke B ya. Bisa ke D gitu ya transisinya ya. Dari B ke D ya. Itu ya, terus B ya dari A ke C ya. Ini karena DFA dia berurutan ya, berurutan. Kalau non DFA bisa dia satunya ke sini gitu ya, nggak memikirkan di mana dia berhenti, nggak ada urutan 01, nggak ada kalau di NDFA ya. Oke, di B A ke C bisa balik ke A, bisa ke ini ya, ke sorry ini kebalik ya, C sama D seperti itu ya. Itu ini D ya. Oke, kalau C ya dia ke E dan F ya. C, E dan F ya. D juga E dan F, ya. E juga E dan F ya. F gitu ya. F ya sana. Ya, sana ya. Oke, jadi sini P0 dan PK ya. Kita terjemahin. Jadinya sini kita terjemahin sini yang final adalah DCE ya, DCE. Ya. CDE ya, ini final taruh di depan. ABF tidak final ya. Final, non final ya. Nah, di state 1 ya ini. Oke, ini ya. Sini yang di sini bisa kita lihat ya. Ini ya. Di sini sudah final kan ya, AB ya. Apakah A dan B bisa mencapai final gitu ya sana ya. Jadi A ya. Ini di yang satu ya. Satu dia mencapai D dan C berarti final ya. Terus F dia tetap diam di F sehingga dibagi F sama dengan tetap ya sana. Oke ya. Itu. Oke. Sorry. Sorry, bukan masuk final apa enggak. Berubah apa enggak gitu ya, sorry. Berubah apa enggak. Ya. Sorry, saya lagi ini malam-malam saya bikinnya agak gini ya. Jadi A dan B ya sana apakah berubah ya, sorry sini ya. Bisa kita lihat ada perubahan atau tidak ya. Oke.
A dan B ya berubah ya, jadi B dan A ya. Itu berubah ya. F tetap ya. Ini F juga tetap lagi ya. Oke, jadinya CDE AB F, CDE AB F ya. Karena F-nya diam terus ya ini. Sedangkan ini berubah juga ya. Berarti transisi ke 0 dan 1 yang di sini adalah P1 dan 2 tetap, sehingga dianggap sama, tidak ada perubahan gitu ya. Sehingga di sini kita ada 3 tuple yaitu CDE, AB dan F gitu ya. Oke, di sini sebenarnya ini kan bisa kita lihat ya, AB ke BA, intinya kita muter di tempat kan gitu ya. Dan satunya adalah ke C dan CDE gitu ya. Dan ini juga muter di sini ya, sekitar ini. Kita lihat ya. Itu ya, C. Karena di sini kita anggap muter-muter aja gitu ya. Muter di sini atau ke F gitu ya. Jadi semua bisa kita lihat di sini semuanya ke F ya. Tidak ada yang ke AB, berarti bisa kita buat seperti ini ya. Jadi transisi ini tidak berpengaruh ada ini cuma tujuannya digunakan untuk mengelompokkan ya, yang berubah dan tidak berubah gitu ya. Kalau itu, ini berubahnya kemana? Diam di tempat ya, dari A ke B, B ke A ya sana. Seperti itu ya. Ini ya, sorry ini ya apa, D dan D ya, sorry sebenarnya. Oke, itu CDE ya, F ya sana. Seperti itu ya sana. Hasil transisinya seperti ini ya. Q ya sana, jadinya A, AB ya sama ya, CDE. Terus CDE, di CDE dan F, F sama. Ini jadi sangat ringkas ya, seperti itu. Oke, sekian, maaf banyak error saya selama menjelaskan. Ya, mudah-mudahan dapat dimengerti. Nanti bisa ditanyakan ya, nanti bisa latihan di kuis. Jadi kuis itu nanti untuk masuk nilai juga, nilai keaktifan ya. Tapi boleh kalian ulang nanti ya kuisnya itu sampai kalian puas dengan nilai terakhir, nilai terbaik yang nanti jadikan ini. Jadinya bisa kalian coba-coba sampai hasilnya bagus gitu ya. Oke, untuk latihan UTS dan UAS itu ya tujuannya di sana ya. Oke, itu ya kurang lebih sekian. Terima kasih.